Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya. Senang sekali rasanya pagi ini menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga GEJA Anugerah Kemendo. Puji Tuhan, hari ini Selasa tanggal 5 Juli 2022. Saya diberkati melalui firman Tuhan dalam pembacaan kita yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan baik. 1 Yohanes pasal 3 pertama sampai yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Haleluya. Renungan pagi hari ini saya beri tema kehidupan sebagai anak-anak Allah. Ibu saudara, anak-anak Allah adalah status yang sangat mulia. Status sebagai anak-anak Allah tidak kita peroleh karena kehebatan kita. Tidak kita peroleh karena kelebihan kita. Tidak kita peroleh karena kekayaan kita, kepandaian kita, kecakapan kita. Tetapi status sebagai anak-anak Allah itu kita peroleh hanya karena kasih karunia Tuhan. Dengar baik. Sebagaimana ayat yang pertama dalam pembacaan kita dalam 1 Yohanes pasal 3 dinyatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah semata-mata hanya oleh karena kasih Bapa yang sangat besar. Kita orang berdosa, kita gak layak, tetapi hanya oleh karena kasih anugerahnya lah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Status yang sungguh luar biasa. Dalam bahasa formal legal formal, dalam bahasa legal formal itu ada istilah adoption. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan status itu syah secara hukum legal formal. Kita adalah anak-anak Allah. Sekali lagi, semuanya hanya oleh karena kasih karunia Bapa yang besar kepada kita. Dan status itu kita peroleh hanya didasarkan iman kepada Yesus. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 12 dinyatakan, saya kutip di dalam Yohanes pasal pertama ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi,
Mereka disebut anak-anak Allah. Status yang baru dimiliki oleh orang percaya. Ini satu status yang sungguh luar biasa, yang patut kita syukuri. Tetapi kita harus sadar, status sebagai anak-anak Allah ada aspek tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Status sebagai anak-anak Allah tidak kemudian serta-merta membuat kita bebas, hidup bebas tanpa aturan, hidup bebas semau gue. Tidak. Dengar baik, status sebagai anak-anak Allah kita peroleh dengan cuma-cuma, didasarkan hanya oleh karena kasih karunia Allah Bapa yang besar di dalam iman kepada Yesus. Itu melekat di dalamnya aspek tanggung jawab. Aspek tanggung jawab untuk hidup seturut sesuai kehidupan sebagai seorang anak-anak Allah. Pertanyaannya, apa yang menjadi ciri atau corak kehidupan anak-anak Allah? Corak atau ciri. Yang pertama, kehidupan sebagai seorang anak-anak Allah. Status yang sangat luar biasa. Yaitu pertama, dunia tidak mengenal kita. Kenapa? Karena dunia juga tidak mengenal Yesus. Sebab Yesus bukan dari dunia ini. Sehingga dunia tidak mengenal Yesus. Dunia tidak menerima Yesus. Demikian juga kalau kita sebagai anak-anak Allah, ciri yang pertama, corak yang pertama, dunia tidak akan mengenal kita. Dengan kata lain, dunia tidak pro sama Bapak Ibu Saudara dan saya. Dunia bukan CS kita. Dunia bukan sahabat kita. Dunia bukan partner kita. Dan dunia tidak akan mengenal kita. Itu jelas dinyatakan. Kalau dunia mengenal kita, kalau dunia mengasihi kita, maka perhatikan baik firman Tuhan katakan. Kalau dunia mengenal kita, berarti kita menjadi musuhnya Allah. Tetapi kalau dunia tidak mengenal kita, kita menjadi anak-anak Allah. Karena juga Allah dalam Yesus Kristus tidak dikenal oleh dunia, tidak diterima oleh dunia, tidak dikasihi oleh dunia. Tapi jangan bersedih kalau dunia tidak mengasihi kita, dunia tidak mengenal kita, dunia tidak pro sama kita. Tetapi malah itu adalah ciri yang pertama orang-orang yang memiliki status sebagai anak-anak Allah. Sebab roh yang di dalam kita, benih ilahi dalam kita, itu bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam dunia. Yang kedua, ciri atau corak anak-anak Allah, yaitu ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Memang sekalipun kita sudah memiliki status sebagai anak,
tetapi kita belum tahu keadaan kita kelak. Karena keadaan kita kelak ditentukan pertama, yaitu sikap hidup kita. Ditentukan pertama, gaya hidup kita. Ditentukan pertama saat ini, yaitu bagaimana kualitas kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Sebab ketika kita sadar kita memiliki status sebagai anak Allah, kemudian kita bertanggung jawab atas kehidupan kita dengan hidup benar, dengan hidup kudus, dengan hidup suci. Itu artinya Bapak Ibu Saudara dan saya menyatakan atau membuktikan bahwa Ibu Saudara dan saya memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Dan seberapa besar nilai kualitas kehidupan kita sebagai anak-anak Allah hari ini, dengan hidup benar, hidup kudus, hidup suci, hidup takut akan Tuhan, seberapa besar bobot nilai kadar kehidupan kita, itu akan menentukan keadaan kita kelak di hadapan Tuhan. Ketika hari ini kita benar-benar hidup takut Tuhan, hidup menghargai, menghormati Tuhan, hidup kudus, hidup suci, hidup takut Tuhan, karena kita sadar aku memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Status yang baru ini melekat tanggung jawab untuk hidup benar, hidup kudus, tidak boleh sembrono, tidak boleh hidup asal-asalan. Dan kita berjuang terus untuk hidup benar, bertumbuh, diubah menjadi seperti Kristus, menanggalkan manusia lama dan terus mengenakan gaya hidup manusia baru. Itu dihargai Allah. Dan nilai pencapaian kita ketika kita hidup di dunia ini, itu akan menentukan kualitas kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang seperti apa kelak. Sekalipun memang kita berjuang sebaik mungkin, kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan kehidupan sebagai anak Allah. Baru nanti Yesus yang menyempurnakan kehidupan kita. Dengar baik, ketika kita berjumpa dengan Kristus, ketika Kristus menyatakan dirinya kelak, kita akan menjadi sama seperti Dia. Artinya kita akan mengalami pengudusan secara total atau final sanctification, kekudusan akhir. Kita diubah menjadi seperti Dia. Ini hal yang luar biasa. Tuhan akan hargai perjuangan kita. Tuhan akan hargai seberapa besar perubahan hidup kita, seberapa bobot dan kualitas karakter kehidupan kita. Itu semua Allah hargai. Dan kemudian Allah akan sempurnakan pada akhirnya. Dan yang ketiga, corak atau ciri status kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita menyadari kita sebagai anak Allah, kemudian kita berjuang, berusaha untuk hidup benar, hidup tanggung jawab, hidup takut akan Tuhan. Dan kita mempunyai satu pengharapan bahwa satu kali kelak kita akan diubah menjadi seperti Dia. Ayat yang ketiga dicatat di sana. Sebab setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Pengharapan itu kepadanya berbicara tentang apa? Pengharapan akan karya Kristus ketika menyatakan dirinya kelak kepada kita. Kita akan diubah sempurna seperti Dia. Nah, setiap pribadi, setiap orang yang memiliki status sebagai anak-anak Allah, punya pengharapan seperti itu, akan menyucikan dirinya. Akan menyucikan dirinya sebab dia menyadari
Bapanya, Tuhannya, Yesus Juru Selamatnya adalah suci. 1 Petrus pasal pertama ayat 15, 16, 17. Tuhan mengingatkan kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pribadi-pribadi yang menyadari status hidupnya sebagai anak Allah akan sungguh-sungguh berkomitmen, bertekad, berjuang untuk menguduskan dirinya, untuk hidup dalam kesucian, kesalehan yang sepenuhnya. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, saya percaya kita akan terus dimampukan, sekalipun ini tidak mudah. Tapi Roh Kudus akan menolong Bapak Saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup benar, hidup kudus, hidup suci, sebagaimana Bapa kita kudus dan suci. Ada pepatah Inggris berkata, like father, like son. Itulah yang terjadi dalam kehidupan pribadi-pribadi yang sadar statusnya sebagai anak-anak Allah. Harus hidup suci karena Bapamu suci, karena Tuhanmu suci, Juru Selamatmu suci. Tuhan Yesus memberkati. Terus bertumbuh, bertanggung jawab, dan hidup dalam kekudusan, karena engkau memiliki status yang baru, itu sebagai anak-anak Allah. Tuhan berkati. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Bapa, buat kebenaran pagi hari ini, yang memberikan kabar sukacita bagi kami, bahwa kami sekarang memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Dan kami sadar ini semua semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami tahu anugerah ini melekat tanggung jawab untuk kami hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Dan kami ketika punya pengharapan satu kali waktu nanti kami akan berjumpa dengan Yesus, kami akan diubah dalam kesempurnaan. Dan ketika kami punya pengharapan itu, kami akan hidup bertanggung jawab, hidup dalam komitmen untuk terus dalam kesucian, kekudusan, dan kesalehan. Roh Kudus tolong mampukan dan berkati kami setiap umat-Mu di tengah-tengah degradasi moral dunia ini, di tengah-tengah godaan dan kemerosotan kehidupan moral etika dunia ini. Tapi kami tetap untuk bertahan hidup dalam kekudusan, kesucian oleh pertolongan kuasa-Mu. Hamba berdoa berkati setiap kami, mampukan dan tolong di dalam nama, terutama aktivitas hari ini, setiap kegiatan kami, dalam setiap kehidupan kami, ditolong, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Berkat Allah mengirim mengawal langkah hidup kami pagi hari ini dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar, selamat beraktivitas. Amin.